Gimana sih cara ngatur menu biar cukup sampai term waktu yang kita inginkan? Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Sebelumnya terima kasih untuk support di video sebelumnya, dan dari beberapa pertanyaan yang Maiin lihat, mayoritas nanya gimana sih cara mengatur menu harian biar sesuai dan biar pas. Nah, spesial hari ini, alhamdulillah untuk yang kemarin food reps ini 2 minggu berhasil, dan kali ini Maiin mau beberes untuk sayur dan buah lagi. Plus hari ini Maiin mau tambahin sekaligus menjawab pertanyaan ibu-ibu. Jadi Maiin mau bocorin menu apa yang Maiin pakai untuk list kebutuhan makan sekarang. Yuk ikuti Maiin beberes, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jelang Ramadan, untuk harga kebutuhan beberapa bahan pokok mengalami kenaikan ya yang Maiin rasain. Kalau term kemarin Maiin bikin rancangan untuk 14 hari ke depan, kali ini Maiin merancang untuk 10 hari ke depan aja. Dan yang Maiin rasain memang ada beberapa bahan yang memang harganya naik ya. Untuk ini Maiin beli ikan nila. Ikan nilanya ini udah dibumbu kuning, jadi praktis tinggal digoreng aja. Maiin beli nila kakap bumbu itu 1,5 kilo 85.000. Lumayan ya. Karena kalau kemarin itu masih sekitar 68, naik 20 ribuan, lumayan berasa. Untuk nilainya ini karena memang udah dibumbuin, Maiin nggak perlu mencuci, jadi tinggal ditaruh aja di wadah. Dan 1,5 kilo ini Maiin dapat 6 biji yang ukuran jumbo-jumbo. Nilainya siap. Dan next ini Maiin beli ikan lele. Ikan lele juga udah lele dikuningin. Lele dikuningin ini isi 3 biji, tapi memang ukuran besar-besar banget. Dan ini 700 gram beratnya. Ikan lele itu memang cenderung lebih murah ya. Ini 700 gram 21.000. Dan ini juga udah dikuningin, jadi praktis. Tinggal digoreng aja. Kebetulan memang untuk bumbu kuning di tempat Maiin belanja itu enak, jadi Maiin nggak khawatir untuk beli yang memang udah dikuningin. Untuk ayam, Maiin beli 1 ekor ayam, ini udah dipotong jadi 12, dan ayam yang Maiin beli memang ukurannya cukup besar. Ini 1 ekor 42.000, dipotong jadi 12 bagian. Untuk ayam, karena udah dipotong tinggal dibersihin aja. Ini ayam utuh ya, tinggal dibersihin dari bagian-bagian kotornya. Sekalian dicuci bersih nih, karena untuk item-item yang semua masuk ke freezer itu dalam kondisi udah dicuci bersih semuanya. Ayamnya dicuci bersih sekaligus dibuang kotoran-kotorannya kayak bulu dan lain sebagainya sebelum nanti akhirnya disimpan di food container. Nugget, wah kalau nugget sih jadi item rutin ya. Ini Maiin beli nugget yang murah 500 gram. Ini yang harga 32.000, bentuknya nugget koin. Nugget itu bisa dijadi andalan kalau keadaan mepet, bukan yang utama tapi mepet, kayak seandainya bangun kesiangan dan lain sebagainya. Ini cabai rawit hijau Maiin beli 3.000. Ini buat sedap-sedapan mau nambahin di bikin sambal kecap nantinya. Kalau untuk item sayuran nggak dicuci ya, langsung aja ditaruh di wadahnya, jadi nggak perlu dicuci bersih. Dan ini sawi putih, kayaknya kalau sawi putih item rutin ya, Maiin beli ini 5.000 dan ukurannya lumayan besar. 1 food container yang besar ini bisa menampung sawi putih ini. Terus ini buncis ini lumayan awet, jadi bisa dimasak belakangan. Ini disusun menu yang di belakangan pun nggak masalah. Ini Maiin beli sekantong 4.000 rupiah aja. Simpennya barengan sama si sawi putih. Muat, insya Allah muat.
Nah, muat kan? Lanjut, next ini kacang panjang. Kacang panjang ini juga lumayan awet, jadi bisa ditaruh di menu belakangan. Kacang panjang main beli murah ya, 3.000 satu iketan begini. Jadi tetap kalau berdasarkan pengalaman main sih sayur nggak terlalu mahal. Yang agak mahal itu memang menu hewani, tapi bisa disiasati dengan ikan. Biasanya ikan memang harganya cenderung lebih murah. Untuk kacang panjang main juga nggak ngapa-ngapain, jadi nggak dicuci. Ini dipotong karena memang disesuaikan tempatnya aja. Main itu di rumah pakai food container 2 pak, jadi disesuaikan aja untuk tempatnya, dimuat-muatin intinya tuh, karena biar muat makanya main potong-potong. Lanjut, next nih jagung. Main jagung beli satu aja. Jagung ini satu 3.000 rupiah, jagung manis. Simpennya langsung disamain sama kacang panjang karena muat di sana, jadi lumayan menghemat banyak tempat. Sama nggak usah perlu dicuci ya. Dan ini putren atau jagung muda. Ini main beli sekantong 4.000, nanti bisa dicampur buat tumisan. Lanjut, putrennya siap. Next, kita berlanjut ke toge. Wah, kalau toge udah bukan rahasia umum ya, murah banget. Sekantong ini 2.000 rupiah, hemat, murah meriah. Tinggal langsung aja ditaruh di wadah yang memang udah disediain, yaitu food container. Kalau toge memang nggak terlalu awet ya, biasanya 4 hari 5 hari ya, itu maksimum banget. Diduluin lah kalau untuk masak toge. Lalu ini cabai keriting main beli 2.000 satu kantong begini. Buang aja bagian yang nggak baiknya, langsung dipisahin tanpa perlu dicuci. Kalau cabai sih biasanya nanti di atasnya main simpannya itu dikasih tisu dan dibalik. Jadi ada orang yang taruh tisu di bawah, tapi kalau main di atas dan nanti dibalik aja. Jadi biar airnya langsung ke bawah. Sama ya, untuk cabai juga nggak perlu dicuci, langsung aja ditaruh di wadahnya. Cukup dipisahkan bagian yang buruk. Cabai udah siap. Lanjut, next ke apa nih? Bayam merah. Ini kali pertama main masak bayam merah. Coba mau masakin bayam merah buat anak. Dan ternyata bayam merah harganya lebih mahal ya daripada bayam hijau. Main ini beli bayam merah 5.000. Kalau bayam memang cenderung nggak terlalu awet, makanya bayam ini dimasak paling awal, ditaruh di menu awal. Tuh, ditinggal kalau main sih, kalau untuk bisangin itu belakangan ya, karena kan nanti disimpan di kulkas. Jadi poinnya ini ketika kita masukin ke food container bukan dibisangin, tapi dipisahin aja bagian yang nggak baik. Dan ketika nanti mau masak, itu ada lagi proses bisanginnya. Yang penting disimpan dulu dan pisahin bagian yang memang nggak baiknya. Nah, udah semua siap dibisangin, nggak perlu dicuci, langsung aja disimpan. Tuh, dah. Praktis kan? Kalau untuk sayuran mah memang lebih enak karena kita nggak perlu mencucinya. Bayamnya udah siap. Lanjut, next, ini main beli daun jeruk. Ini daun jeruk main beli
itu 2.000 sekantong ini. Bisa buat campuran kalau kita mau bikin peyek kacang tanah ya, atau nyampurin buat beberapa makanan juga jadi lebih sedap tentunya. Harganya murah, juga dipisahin dari bagian buruknya dan nanti disimpan untuk yang baik-baiknya tanpa perlu dicuci. Udah siap. Lanjut, next ini kol. Kol ini juga lumayan awet ya, karena memang proses pembusukan dari luar. Kol ini satu Maiin beli 6.000. Timbangannya nggak tahu deh berapa tuh kena timbangannya. Tuh tinggal dipisahin aja bagian luar yang buruk, dipotong untuk bagian yang buruknya. Insya Allah kalau kol sih lebih stabil dan aman, jadi bisa dimasak belakangan. Simpan menu untuk olahan kol itu di belakang juga nggak masalah. Tuh bagian yang buruk main cuman tinggal dipotong aja. Kolnya udah siap, lanjut next. Ini tomat, Main beli tomat 3. Ini kena 2.000, lalu ini lobak, Main beli lobak ini kemarin murah kok. Ini lobaknya 3.000 rupiah. Lobak juga sama, nggak dicuci. Ini tinggal ditaruh langsung di wadah. Ini kalau untuk lobak Main terus terang memang belum tahu mau dibuat apa, tapi nanti Main sembari mencari resepnya untuk lobak itu mau dibikin olahan apa. Mau nyoba masak lobak. Ini Main bagi 2 karena memang wadah yang tersisa Main tinggal ukuran yang kecil ya. Jadi bukan harus dipotong atau enggak, intinya sih Main pasin sesuai kondisi food container yang Main punya. Lanjut, ini wortel. Main wortel itu beli 4 biji besar 8.000. Kalau ini timun Main juga beli 5.000 satu kantong, ini isinya 3. Kayaknya sih nanti Main bakal bikin acar ya, kayak semacam asinan atau acar kayak gitu. Kayak lagi kepengen banget. Kalau ini sih hitungannya menu pendamping, karena timun pun bisa dijadiin lalapan ya. Nah tadi nih yang wortel Main beli 4 biji besar itu 8.000 rupiah. Dan lagi-lagi dipotong ini bukan karena harus dipotong, tapi disesuaikan dengan wadah yang ada. Kalau kebetulan ada wadahnya besar ya nggak perlu dipotong, karena Main tinggal sisanya wadah kecil maka Main potong. Kalau wortel juga insya Allah aman ya, dan dia juga nggak terlalu cepat busuk, asal jangan lembab jangan basah, makanya memang langsung dimasukin aja ke wadah, nggak perlu dicuci. Lanjut, ini adalah jeruk peres ya. Jeruk peres Main beli 6.000. Ini isinya 4 biji. Langsung taruh aja di wadah. Tempe Main beli 1 papan. Untuk tempe ini juga Main pecah jadi 2 karena wadahnya nggak muat, biar bisa muat di wadah. Tempe ini Main beli 4.000. Tempe salah satu makanan murah meriah. Lanjut, daun bawang seledri. Wah, ini agak kecewa nih Main. Beli daun bawang seledrinya banyak yang kondisinya nggak baik. Kalau untuk daun bawang seledri ini Main beli 2.000. Ini cukup dipisahkan. Kalau daun bawang seledri memang nggak terlalu tahan lama ya. Biasanya sih Main ini cukup kalau 6 harian cukup. Sisanya sih nanti tinggal buat penambahan aja.
Dan itu kan kita pun nambahinnya nggak terlalu banyak. Kalau daun bawang seledri main pisahin dari bagian yang buruk, terus main keringin sampai benar-benar kering, baru nanti dipotong kecil-kecil biar nanti pas masak itu meringkas banyak waktunya. Nah, saatnya kita mulai berhitung. Ini penggabungan sayur buah juga sisa belanjaan minggu kemarin. Wortel ini sisa belanjaan minggu kemarin. Lalu pir main beli 1,5 kilo 42.000. Pepaya udah main potong-potongin, tapi main beli satu buletan itu 15.000, ukuran cukup besar. Terus semangka main dapat murah. Ini satu buletan ini hanya 28.000. Lanjut jeruk peres main beli 6.000. Terus bayam merah 5.000. Kemudian untuk wortel main beli 8.000. Sosis bakso sisaan minggu kemarin ini masih ada. Lalu untuk buncit beli 4.000. Sawi putih 5.000. Daun bawang seledri 5.000. Terus daun jeruk 2.000. Untuk cabai rawit 3.000 rupiah. Lanjut ini putrek atau jagung muda 4.000. Lalu cabai keriting 2.000. Toge main beli 2.000. Kalau ini nata de coco bisa ditambahkan buat campuran es buah. Lalu untuk nugget 32.000. Ini setengah kilo 32.500 gram. Lalu untuk lele 21.700 gram. Nila kakap bumbu kuning 1,5 kilo 85.000. Ayam jumbo ukuran besar 1 utuh 42.000. Untuk wortel 8.000, ketimun 5.000 dan lobak 4.000. Tomat 32.000, satu sisaan minggu kemarin. Kol 6.000. Dan ternyata total yang dihabiskan untuk belanja seluruhnya itu 335.000. Dan itu artinya kita hanya butuh dana sekitar 33.500 untuk dana makan, udah mencakup sayur, buah, juga kebutuhan hewannya. Dana yang cukup hemat kan? Terus nih, dari dana segitu, menu apa ya yang bisa kita bikin? Nah, berikut rincian Main bikin daftar menu untuk 10 hari ke depan. Nah, kesimpulan tetap sama buat Main, masak satu-satunya cara biar kita banyak menghemat dana belanja di rumah. Kalau udah berhemat, berarti kita bisa banyak mengasep dana. Untuk menu makanan sendiri baiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari kita, baik dari kondisi ekonomi, keuangan, plus kesibukan kita juga sebagai ibu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau memang sementara ini baru bisa menu simple, gak apa-apa. Yang penting konsisten, terus-terusan masak sembari kita belajar menu yang lebih kompleks lainnya. Buat Main, takaran tetap ada di diri sendiri, gak pernah ada takaran untuk orang lain karena kita yang tahu persis kondisi kita bagaimana. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara.